Salam jumpa Bapak Ibu PIC, tim SPBE dari masing-masing perangkat daerah. Perkenalkan, saya Ruth Giovanni, penyusun pelayanan publik, Biro Organisasi Reformasi Birokrasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait verifikasi dan validasi arsitektur SPBE, domain layanan, dan peta rencana. Yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi adalah menginventarisasi dan memvalidasi seluruh layanan yang ada pada masing-masing perangkat daerah. Data dukung yang kita butuhkan pada verifikasi dan validasi kali ini adalah yang pertama itu ada SOTK perangkat daerah. Digunakan untuk mengidentifikasi layanan apa saja yang ada pada setiap perangkat daerah. Kemudian ada SOP perangkat daerah. Digunakan untuk mengklarifikasi dan mengidentifikasi layanan-layanan yang ada di perangkat daerah. Kemudian ada Permendagri nomor 50 tahun 2021 yang menjadi dasar dari referensi arsitektur layanan. Selanjutnya ada user account yang dapat mengakses sistem smart e-budgeting di masing-masing perangkat daerah. Kemudian yang terakhir itu ada kertas kerja arsitektur SPBE yang akan dibagikan oleh Biro RB untuk melakukan penginputan, pengolahan, verifikasi, dan validasi domain layanan. Berikut langkah-langkah verifikasi dan validasi domain layanan. Yang pertama, itu kita membuka kertas kerja yang telah diberikan oleh Biro ORG. Yang kedua, kita menyiapkan semua data dukung. Yang ketiga, kita melakukan verifikasi data layanan. Apabila terdapat perubahan, maka perangkat daerah dapat merubah data layanan berdasarkan SOTK yang berlaku. Yang keempat, PIC masing-masing perangkat daerah melakukan validasi data layanan setelah dilakukan verifikasi. Terakhir, masing-masing perangkat daerah mengirimkan kertas kerja tersebut ke Biro Organisasi Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tanggal 19 Agustus 2022. Berikut mekanisme verifikasi dan validasi domain layanan. Pertama-tama kita akan membuka kertas kerja SPBE perangkat daerah kita masing-masing. Ini adalah contoh kertas kerja SPBE Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Dikarenakan kegiatan ini adalah verifikasi dan validasi domain layanan, maka kita akan berfokus pada dua sheet ini, yaitu sheet layanan dan sheet peta rencana. Pada sheet layanan ini, terdapat data seluruh layanan dari masing-masing perangkat daerah. Terdapat 15 kolom pada sheet layanan, mulai dari kolom A sampai dengan kolom O. Untuk yang pertama, ada kolom ID proses bisnis dan kolom probis terkait. Untuk dua kolom ini tidak usah kita rubah-rubah, jadi kita default aja. Kemudian kolom berikutnya itu ada RAL level 1, RAL level 2, dan RAL level 3. Tiga kolom ini diverifikasi dengan cara mencocokkan layanan dengan referensi arsitektur layanan pada file referensi. Kemudian, untuk melakukan verifikasi, kita bisa mulai mengidentifikasi layanan tersebut dan mencarinya pada SOTK. Setiap layanan diklasifikasikan berdasarkan output-nya dan SOP-nya. Jika output, SOP, dan targetnya sama, maka nama layanannya satu. Tetapi kalau berbeda, maka nama layanannya dipecah. Ini ada nama layanan fasilitasi penataan kelembagaan. Di sini kita melakukan pemecahan karena walaupun SOP-nya sama, namun target layanannya berbeda. Apabila dipecahkan seperti ini, maka pada ID layanannya bisa ditambahkan huruf A, B, dan C. Kemudian, untuk kolom tujuan layanan harus diawali dengan awalan ter. Misalnya, di sini adalah tersusunnya kebijakan dalam bidang kelembagaan. Kemudian, pada fungsi layanan,
diambil dari TUSI pada SPTK perangkat daerah masing-masing. Namun yang diambil adalah teknisnya saja atau substansinya saja dan bisa dirangkum menjadi satu. Contohnya pada nama layanan fasilitasi penataan kelembagaan, kita ambil ini adalah substansinya, maka bisa kita ambil mulai dari poin D sampai dengan poin G. Ini kita copy ke dalam kolom fungsi. Kemudian setelah kita copy, maka kita rangkum. Selanjutnya, untuk kolom unit pelaksana level 1 atau eselon 3, diisi bagian atau bidang atau UPT yang melakukan pelayanan tersebut, atau eselon 3-nya. Untuk kolom berikutnya, unit pelaksana level 2, yaitu subbagian atau subbidang yang melakukan pelayanan tersebut, atau eselon 4-nya. Lalu untuk kolom target layanan, diisi dengan target layanannya, contoh, PD, UPD, atau masyarakat. Kemudian apabila nama layanan, tujuan layanan, dan fungsi layanan sudah dapat diidentifikasi, maka kita dapat menentukan RAL level 1, level 2, dan level 3-nya. Untuk mengisi RAL level 1, level 2, dan level 3, maka kita menggunakan file tambahan, yaitu file referensi arsitektur layanan. Di sini kita dapat melihat tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3-nya. Jadi di tingkat 1 atau di level 1 itu ada dua pilihan, yaitu layanan publik atau layanan pemerintahan. Untuk contoh yang tadi, yaitu layanan penataan kelembagaan sesuai targetnya, maka kita masukkan di sini RAL level 1-nya yaitu 02 layanan administrasi pemerintahan. Untuk level 2-nya, untuk layanan penataan kelembagaan itu masuk pada sub RAL yang mana untuk di tingkat 2-nya. Contohnya, untuk penataan kelembagaan, maka kita pilih organisasi dan tata kelola, yaitu RAL 02.08. Lalu kita copy saja dan kita masukkan pada kolom RAL level 2-nya. Untuk kolom RAL level 3-nya, maka kita cari lagi pada file referensinya. Untuk RAL level 3-nya, kita bisa memilih dari sub RAL level 2-nya. Contoh, apabila RAL level 2-nya organisasi dan tata kelola, maka kita bisa memilih RAL level 3 yang paling sesuai dengan layanannya. Contohnya pada layanan penataan kelembagaan, maka kita bisa mengambil pembinaan organisasi dan kita paste di RAL level 3-nya. Selanjutnya, apabila sheet layanan sudah selesai, maka kita berpindah pada sheet peta rencana. Dalam sheet peta rencana ini sebenarnya terdapat banyak subdomain. Namun kali ini kita berfokus pada nomor 3 yaitu domain layanan. Pada kolom program atau kegiatan strategis merupakan aktivitas atau kegiatan penjabaran dari masing-masing nama layanan yang dalam 5 tahun ke depan akan dilaksanakan. Bisa diambil dari smart budgeting, penjabaran aktivitas subkegiatan, atau bisa ditambahkan aktivitas atau kegiatan baru yang direncanakan akan ada pada tahun berikutnya. Diklasifikasikan berdasarkan kode kegiatan dan kode subkegiatan yang bisa dilihat dalam sistem Smart e-Budgeting. Kemudian untuk unit penanggung jawab adalah eselon 3 yang melakukan pelayanan tersebut. Kemudian untuk kolom tahun, awal dan akhir diisi dengan awal tahun dimulainya kegiatan pelayanan tersebut sampai dengan akhir kegiatannya. Kolom baseline diisi dengan tanda checklist atau contreng apabila sudah dilaksanakan. Jika belum, maka bisa diisi dengan tanda strike. Selanjutnya, kolom target diisi dengan tanda checklist atau centang apabila tahun tersebut ada kegiatan. Jika tidak ada kegiatan, diisi dengan tanda strike. Untuk pengisian peta rencana, diharapkan memasukkan semua kegiatan yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan, baik yang mempunyai anggaran maupun yang tidak mempunyai anggaran. Sekian Bapak Ibu, penjelasan dan mekanisme verifikasi dan validasi arsitektur SPBE domain layanan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.